Seminar agama-agama yang oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia masih berlangsung di Lembang, Jawa Barat. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan seminar agama-agama? Berikut wawancara YKB TV dengan Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Sahabat YKB, kami sedang berada di kota Lembang, sebuah daerah yang sangat sejuk di pegunungan dari bawah kota Bandung untuk sebuah acara seminar agama-agama oleh PGI yang ke-39 kali ini. Sudah cukup banyak di Gereja GKPB Fajar Pengharapan. Dan saya bersama dengan Pendeta Dr. Martin Sinaga, seorang teolog Kristiani yang menggeluti bidang agama-agama dan sudah cukup pandai mengikuti seminar agama-agama. Pak Martin, apa sumbangan penting dari penyelenggaraan SA bagi kehidupan relasi antar umat beragama atau bagi bangsa Indonesia? Secara umum, dulu seminar ini disebut seminar Islam. Sehingga terutama oleh Olaf Schumann yang memulainya, merintis, dia mengundang mahasiswa dan pendeta-pendeta agar mengerti Islam Indonesia seperti apa, menghindari salah paham. Lalu berlanjut tahun 90-an, mulailah diundang tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman Wahid, juga misalnya Syafi'i Ma'arif, dan di situ suasananya adalah agama-agama bersama-sama bersepakat bahwa Indonesia harus lebih demokratis, dan sumbangan etika agama-agama demi Indonesia yang lebih saling menghormati, Indonesia yang lebih membangun bahkan mungkin ekonomi bersama, diakonia begitu ya, terbentuk. Dan kita bersyukur tahun 98 ada reformasi dan tokoh-tokoh yang ikut dalam seminar agama-agama menjadi penentu republik ini, terutama Abdurrahman Wahid. Nah, selanjutnya tentu saja Pak Arlianus, seminar agama-agama ini bisa diukur juga kegunaannya terutama pada isu-isu yang serius, dan rupanya setelah reformasi kita sadari isu yang serius adalah kebebasan beragama. Nah, hasilnya antara lain ini seperti pooling of resources, mengumpulkan sumber-sumber siapa-siapa saja yang mau ikut dalam gerakan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, satu lagi Pak Ania, itu saya juga ada dengar dari mahasiswa dari Jogja UGM, mereka bilang PGI melalui seminar ini menjadi satu lembaga yang mengusulkan bahwa masalah agama itu terutama adalah kebebasan, bukan kerukunan. Nah, disitulah hari ini kita mau mendalami bagaimana tarik-menarik antara kerukunan yang berarti semua dalam keadaan terpimpin, atau kebebasan yang kita mendengar banyak sekali persoalan dan kita mau menghadapinya secara bersabar dan secara demokratis. Nah, mungkin kita ukur disitulah temanya. Ya, Pak Martin, saya kira kita nggak bisa atau kita harus mengatakan bahwa SAA menyumbang banyak gagasan-gagasan, bahkan gugatan sebenarnya terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Tapi bagaimana kita mengukur secara praktis sebenarnya pengaruh dari atau hasil dari SAA ini mempengaruhi relasi antar umat beragama secara praktis di Indonesia? Bagaimana kita melihat bahwa karena itu kita perlu meneruskan usaha yang baik ini? Nah, tampaknya relasi antar agama Indonesia muncul atau terbentuk dari dua tekanan. Tekanan dari atas, maksudnya tekanan dari Kementerian Agama, tekanan dari lembaga-lembaga LSM yang punya nama seperti Setara Institut, tekanan dari kelompok-kelompok antar agama seperti tokoh-tokoh agama yang mau bersalaman bersama, yang mau menghubungi paus kalau berfoto, kan begitu ya. Nah, ini sebuah tekanan bahwa hidup di atas dengan regulasi mungkin oleh Kemenak, mendorong moderasi, mendorong kerukunan, mendorong kebebasan, itu satu proses yang mau tidak mau menjadi, kalau boleh saya katakan, kultur hidup berbangsa bernegara lah. Ya, makanya kita beruntung kelompok-kelompok yang disebut militan dengan serius negara ini mau tekan. Jadi ada kegunaannya dari sudut itu. Nah, kegunaannya dibawa di sehari-hari yang kadang-kadang orang mungkin wajahnya menerima tapi dalam hatinya menolak, kan itu masalah kita ya. Justru memang tergantung komunikasi dari PGI ini ke PG-PG wilayah, ke gereja-gereja, dan bagaimana itu membentuk pelatihan-pelatihan. Jadi kalau seminar kan sifatnya lebih bernuansa, ada gagasan besar yang mau didiseminasi. Nah, seminar harus turun menjadi pelatihan, harus turun menjadi training-training. Nah, kalau ada training-training di bawah, itu akan terbukti efektif. Tampaknya itu yang kita tunggu-tunggu dari PGI. Sejauh ini belum ada itu. Sejauh ini melalui pimpinan-pimpinan sinode saja. Karena pendekatan PGI bersifat sinodal selalu.
Belum Dan itu masih pada gagasan-gagasan, bukan pada upaya mencipta sebutlah silabus atau kurikulum untuk membuat gagasan yang luar biasa bagus ini disosialisasikan kepada akar rumput misalnya. Sebenarnya sudah ada buku-buku petunjuk. Misalnya PGI mengeluarkan buku petunjuk kalau terjadi gugatan tentang penodaan agama. Kalau terjadi pelarangan rumah ibadah, ada buku petunjuk. Tapi ini membutuhkan katakanlah pelatihan resolusi konflik. Membutuhkan pelatihan di jemaat-jemaat yang kalau lebih masif hasilnya ini akan lebih signifikan. Ngomong resolusi konflik, bukankah dulu ada sebuah lembaga namanya Mbak Anda dengan Jerry Semampau itu yang sangat aktif, bukankah punya modulnya ya kalau saya tidak salah? Jerry Semampau kami utus ke KPU. Jadi ditinggalkannya kami. Oh begitu. Ya, Pak Martin ini kan SA kali ini kan mengusung tema tentang kebebasan dan kerukunan. Pak Sekum PGI Darwin Darmawan menawarkan kebebasan atau keadilan yang rasional. Dalam upaya membuat tema ini mendarat ke akar rumput, apa yang mesti dikerjakan oleh para peserta ini kalau pulang nanti supaya jangan gagasan yang hebat ini menguap di Lembang ini lalu pulang dengan tangan kosong dan ya kita kembali ke titik nol lagi. Jadi memang kerukunan itu sekarang jadi kepentingan mayoritas sering sekali. Supaya rukun, minoritas tahu diri. Harus memohon izin dari mayoritas selalu. Nah, dengan gagasan yang lebih adil, relasional, yang di dalamnya ada kebebasan, maka kerja-kerja kita di tengah kerukunan agar kerukunan tidak untuk mayoritas saja, tapi kerukunan juga untuk semua pihak, maka perlu beberapa langkah-langkah. Misalnya begini, kita masing-masing harus membaca ulang peraturan-peraturan terkait hak-hak kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan kita harus maksimalkan, siapapun dia setara, jadi agar setiap jemaat, setiap orang bisa menggugat kalau ada tekanan berdasarkan hak kewarganegaraannya. Yang kedua yang menurut saya di belakang ini semua, yaitu agama-agama masih bersifat ekspansif satu dengan yang lain. Pekabaran Injil, dakwah, kristenisasi, islamisasi masih diam-diam bekerja, sehingga kita perlu sepakat. Ada nggak sih kode etik bersama kita untuk menyiarkan Islam, menyiarkan Kristen? Ada nggak kode etik supaya orang, mereka akan melakukannya tidak memanfaatkan kemiskinan kami, tidak memanfaatkan karena mereka kuat secara mayoritas, maka orang Papua misalnya merasa tertekan karena bukan mayoritas. Jadi soal penyiaran agama juga harus dipikirkan ulang dalam pengertian yang lebih punya kode etik bersama. Nah, terus yang berikutnya kita juga mesti mengandalkan warisan lama kita, katakanlah Bhinneka Tunggal Ika, tapi untuk hal-hal yang lebih bersifat kesejahteraan. Jadi kerjasama, gotong royong itu hasilnya apa? Tali air kah, seperti yang GKI lakukan di Sumba misalnya. Kayak gitu perlu agar hubungan antar komunitas itu ada manfaatnya. Tidak sekadar saya memberimu tempat di sini, tapi apa manfaat kehadiranmu? Nah, di situ kayaknya menjadi jalan tengah supaya yang namanya kerukunan kita ini membebaskan juga, memberi rasa hormat dan ada rasa adil karena saling pengertian tapi juga saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi para peserta diharapkan pulang nanti dan mencoba menjadi sebelah sponsor atau menjadi pionir untuk membangun atau membuat gagasan ini terpraktekkan dalam komunitas yang kecil. Betul, dengan kepentingan yang bermacam-macam ya. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.